Bunda, gimana sih cara sembuh dari gastritis? Jadi gastritis ini adalah terjadi peradangan di dinding lambung kita. Ini sama sensasi yang aku alami. Dan ini teman kita, dia habis diinfus 2 minggu di rumah sakit karena ngalamin perutnya begah kembung. Jadi teman-teman, saran aku disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Deva dan Bunda. Apa kabar ya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali di malam hari ini tadi aku live ya. Terima kasih yang udah hadir. Dan yang belum sempat aku jawab pertanyaannya, dinantikan aja aku buatin videonya atau besok ya, aku bakal live lagi. Di video kali ini aku bakal bahas lagi seputar pertanyaan kalian ya, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, gastritis. Nah teman-teman, aku adalah pejuang gastritis. Tadi di live ada yang bilang dok ya, aku bukan dokter, aku juga mantan pejuang asam lambung 3 tahun. Alhamdulillah aku udah sembuh, udah baik, udah bisa aktivitas lagi seperti sedia kala. Semoga kalian juga saat ini yang masih berjuang, yang masih pemulihan atau masih sering kambuh-kambuhan, cepat pulih ya, dan cepat beraktivitas lagi seperti sedia kala. Ini ada pertanyaan, Bunda, selamat malam juga atas nama Kanang Mahmud. Bun, perih di ulu hati itu kenapa ya? Terima kasih. Perih ini kan sering identik dengan mah. Karena pertama kita telat makan, yang kedua kita makannya terburu-buru, nggak dikunyah halus, yang ketiga kita makannya berlebihan, dan itu juga bisa dari kecapean. Jadi kalau kita ngalamin perut perih, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya video ini udah sering aku share, udah sering aku bahas, tapi karena makin banyak yang nanya atau masih banyak aja yang nanya, jadi aku bakal bahas lagi. Caranya, pertama kita nggak boleh telat makan. Apalagi kalian udah tahu aku ada mah nih, aku ada lambung nih, ada riwayat nih. Jadi kita nggak boleh telat makan. Yang kedua, makannya harus dikunyah halus. Karena kalau misalnya terjadi iritasi ataupun ada radang di lambung kalian, tiba-tiba kalian makan makanan yang agak keras atau nggak dikunyah halus, pada saat makanan itu nyampe ke lambung kita atau ke perut kita, itu bakal menimbulkan gejolak atau sensasi. Jadi teman-teman, makan apapun harus dikunyah halus. Dan aku pada saat itu selalu dilapisi sama tepung Gerut sebelum makan apapun ya. Sebelum makan apapun wajib konsumsi ini 30 menit sebelum makan, agar lambungnya itu nggak ada sensasi ketika masuk makanan. Kalau nggak ada tepung Gerut, bisa konsumsi air tajin ya. Nanti linknya aku cantumkan di bawah sini. Ini tuh harganya lebih murah loh. Ini 24.000 sampai 30.000, itu udah sepaket sama gula merah. Konsumsinya 30 menit sebelum makan di pagi, siang, dan juga sore hari, itu bagus. Dan teman kita juga tadi, Ferdian Azmi ya, dia udah sembuh karena rutin konsumsi ini. Jadi aku pengen juga kalian contoh ya, ambil baiknya, buang buruknya. Mungkin aku juga banyak kekurangannya, bukan mungkin lagi, emang banyak kekurangan. Jadi ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Karena aku sharing berdasarkan pengalaman ya. Kemudian selain itu juga kalau udah konsumsi tepung Gerut, hindari gorengan, makannya juga dipantang, yang pedas, soda, kafein, kecut-kecut juga dihindari, yang berlemak dihindari. Buah-buahan juga yang asam, yang gak cocok juga dihindari. Ini kita bukannya mau pelit, pejuang asam lambung itu gak bisa makan apa-apa ya Bun? Bisa dong, kalau gak bisa makan apa-apa ntar kita makin sakit dong. Tapi selektif. Selektif ini bukan yang mahal-mahal, aku gak punya duit Bun mau beli ini itu. Bukan yang mahal ya teman-teman, tapi yang tidak mengandung seperti yang aku sebutin tadi. Jadi saran aku sebaiknya kita itu harus masak di rumah. Masak nasi, masak lauknya, ikan, ayam, telur, daging. Tapi perhatikan cara mengolahnya. Hindari yang cabai, hindari santan, hindari yang berminyak-minyak berlebih. Kalau pengen tumis-tumisan, beli minyak zaitun atau minyak VCO, Vineco. Kalau dulu aku cocok, itu pun nggak setiap hari, jarang. Jadi misalnya hari ini aku makan tumisan, 2 minggu ke depan ataupun 10 hari ke depan lagi baru makan. Itu pun kalau makan apapun harus dikunyah halus. Ya. Kemudian yang kedua adalah konsumsi air putih yang suam-suam kuku agar asam lambung kita itu nggak sering naik.
Kalau misalnya ada obat-obatan lambung di rumah boleh, kayak omeprazol atau Lanzo, sukralfat, boleh nggak polisilin permah boleh. Tapi konsumsi sesuai anjuran ya, sesuai dosis yang telah ditentukan. Kemudian juga dari kecapean mengangkat beban-beban yang berat juga itu bisa. Kurang tidur juga bisa membuat kita asam lambungnya naik, perih lagi, melilit lagi. Aku ngalamin itu dulu lumayan lama ya. Makanya aku konsumsi ini 2 tahun, hampir 2 tahun lah, atau 2 tahun lebih. Lupa sih, nggak ingat. Yang penting aku tuh setia banget sama tepung Garut. Sampai saat ini aku beli, ini belum lama ya, belum nyampe seminggu. Karena apa? Banyak yang minta di spill, bun spill tepung Garutnya. Alhamdulillah banyak yang sembuh setelah konsumsi ini. Kemudian pertanyaan atas nama Karyani Budi, deh obat sakit kepala untuk aslam apa ya? Nah jujur teman-teman, aku itu paling takut konsumsi obat-obatan ya kalau misalnya lagi ngalamin sakit kepala. Tapi dokter aku pada saat itu aku nanya, dok boleh nggak sih kita konsumsi kayak paracetamol kalau lagi demam atau lagi sakit kepala? Boleh, itu kan anti nyeri ya, dan itu juga bisa merupakan panas. Jadi kalau misalnya aku lagi ngalamin kayak sakit kepala, aku konsumsi paracetamol, tapi setelah makan, habis makan nasi, aku tunggu sekitar 30 menit, lalu konsumsi paracetamol, habis itu nunggu sekitar 1-2 jam lah ya senderan, habis itu aku tidur. Aku tidur, bangun tidur itu pasti keringatan, keluar keringat, dan itu sakit kepalanya hilang, badan panasnya juga hilang, jadi sembuh. Ini cara aku ya. Tapi kalau misalnya kalian, aku udah lakuin bun gak mampan, cuman sembuh sebentar, kambuh lagi, bisa konsultasi ke dokter atau beli obat-obatan di apotik. Biasanya kan di apotik ada apotekernya ya, jadi kita boleh konsultasi dulu nih. Aku tuh riwayat lambung tapi ada kayak demam, sakit kepala, biasanya akan berikan resep-resep tertentu ya, seperti itu. Linartilina, bun emang banyak banget yang sakit lambung. Iya banyak. Asam lambung ini bukan saja dialami oleh orang dewasa, anak-anak, orang remaja, dewasa, bahkan lansia. Ponakanku kemarin pada saat dia kelas 4 SD, dia sakit lambung, Masya Allah banget. Dan mama aku tuh yang ngurusin ya, karena ibunya udah gak ada, jadi dia tinggal sama mama aku. Mamaku tuh sampai stres nelponin aku. Alhamdulillah dikasih air tajin yang beras merah setiap pagi, sama dikasih ramuan tradisional dari sana lah, obat pahit namanya. Setiap pagi sebelum makan konsumsi itu. Saat ini udah sembuh, udah gemuk badannya. Aku senang. Dia tuh di kampung ya, namanya di kampung di Sulawesi pedalaman, dokter itu jauh. Jadi kalau mamaku ke dokter pasti harus ada yang nganterin, naik motor dan sebagainya. Rutinin aja konsumsi itu, dia ikhtiar, alhamdulillah sembuh. Ya, jadi kalian juga yang di pedalaman jangan takut, jangan cemas. Setiap penyakit pasti ada obatnya, setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Kemudian atas nama All Red, saya mudah kambuh sekali gastritisnya bun. Kemarin saya infus 2 minggu karena kembung dan nyeri perut bawah sampai ke tulang belakang perut, nggak sampai muntah-muntah, begas sampai muntah-muntah air. Cara sembuh dari gastritis gimana bun? Nah teman-teman, aku juga gastritis, aku gampang kembung ya. Jadi harus kita disiplin. Meskipun kalian udah banyak konsumsi obat, ramuan-ramuan, tapi kalau kita nggak disiplin, itu pasti bakalan kambuh-kambuhan. Gastritis itu sensitif menurutku ya. Jadi aku itu selektif. Makan apapun harus diperhatikan dan harus dikunyah halus. Jadi gastritis itu sensasinya apa sih? Gastritis itu sensasinya identik dengan perut begah, kembung, sendawa, ngap, napas pendek. Ya, kadang mengganjal di sini dan disertai kecemasan. Aku tuh sering banget ngalamin itu dulu. Dari situ aku bolak-balik ke dokter, dok aku nggak membaik nih. Soalnya tiap hari sendawa dok. Kadang siang itu udah bisa kerja aktivitas pagi sampai siang. Tiba di sore hari mulai lagi dok, ini kenapa ya? Kadang lagi makan aja, Masya Allah banget. Ya Allah, ini kenapa coba aku ngalamin ini? Aku tuh kadang sampai trauma sendiri. Ternyata dari pola pikir. Jadi kata dokter, coba kamu modifikasi. Makanmu itu udah bersih. Udah makan rebusan, kukusan, kadang yang dipanggang, yang dikukus dan lain sebagainya. Aku tuh udah hindari minyak karena gastritis itu sensitif ya sama makanan apapun. Tepung berlebih, minyak.
Meskipun udah dikunyah halus, tetap aja disensitif kalau masih belum sembuh. Aku trauma. Setiap ke dokter, aku masih ngalamin ini, ngeluh lagi. Kata dokter, ini dikasih obat. Obat aku pada saat itu adalah sukralfat. Aku dikasihnya dari rumah sakit itu yang suspensi, yang putih itu berapa ya, karena BPJS ya, namanya BPJS kan pasti murah ya. Dikasih itu, aku konsumsi itu 1 jam sebelum makan. Setelah konsumsi itu 30 menit aku lanjut Lanzo sama Donpridon. Kemudian tunggu 30 menit lanjut makan nasi. Habis makan nasi harus dikunyah halus. Habis makan nasi aku lanjut konsumsi Rebamipid 1 jam atau 2 jam setelahnya. Itu emang rutin aku konsumsi itu teman-teman, dan nggak sampai di situ perjuangan aku, dan aku tuh nggak sembuh dengan obat-obatan itu. Kemudian aku dikasih pada saat endoskopi disaranin beli Nexium sama Fometa, aku beli. Emang membaik, tapi kalau misalnya kita masih nggak bisa disiplin, masih tetap kambuh-kambuhan. Jadi kita sambil konsumsi obat, ikhtiar, sambil melakukan hal-hal yang menyenangkan. Karena pikiran itu yang membuat kita gampang kambuh. Nah, pertama, aku udah enakan nih hari ini bun, tiba-tiba dengar orang sakit parah, tiba-tiba dengar kabar duka, mulai lagi sensasinya. Kita tuh gampang cemas, gampang takut, mulai lagi. Jadi dari situ aku tuh mengubah semuanya pola pikir aku. Dengan cara apa? Aku olahraga, aku bergabung sama komunitas-komunitas positif. Aku jogging, aku lari, aku yoga, aku relaksasi. Sama aku sering ikut kajian-kajian ya, kayak kajian ustadz. Jadi aku merasa nggak sendiri. Aku lakukan itu teman-teman. Sama dibantu makanan aku, berbaur sama orang-orang positif. Di rumah aku rukyah diri aku dengerin musik-musik relaksasi. Aku kalau lagi hujan, lagi kedinginan, mandinya pakai air hangat, sering uap diri aku. Malam hari tidurnya luar biasa. Aku itu harus makan di 6:30 atau jam 7. Habis makan, aku nggak langsung tidur, kadang konsumsi Yakult kalau lagi kembung, kalau lagi kerucuk-kerucuk bunyi-bunyi. Karena perut aku itu kayak berantem, bunyi-bunyi karena produksi asam lambungku naik, ususku juga aktif, jadi serba salah. Dokterku pada saat itu coba konsumsi minuman prebiotik. Aku konsumsi Yakult ya 1 jam setelah makan. Aku makan nasi 6:30, aku konsumsi Yakult 7:30. Habis itu konsumsi air putih, di jam 9 aku mulai tidur, balurin badan aku ke kutus-kutus atau aromaterapi. Tidur miring ke kiri. Kadang tengah malam terbangun karena sensasi sendawa, kadang kecemasan, kadang keramik buruk dan lain-lain. Itu perjuangan aku tuh luar biasa banget teman-teman. Jadi kita memang harus disiplin. Dari situ aku mulai berdamai sama sensasi. Aku nggak boleh nih kayak gini-gini terus. Makanya aku mulai ikut komunitas, kajian, lari. Aku sering loh ikut lari. Pernah kemarin ikut lari 5 kilo, pernah jalan 10 kilo. Karena saking pengennya aku sembuh. Dan aku tuh sering melakukan hobi aku kayak masak, lakukan ya. Alhamdulillah kalau misalnya kita udah berdamai dengan sensasi, itu bakalan pulih perlahan. Karena kita tuh nggak bisa kalah sama sensasi ini, nggak bisa kalah, nggak boleh kalah sama penyakit ini. Jadi kita harus melawan. Sering berjemur di matahari pagi juga, itu adalah salah satu cara aku pada saat itu. Selain makanan kita, istirahatnya yang cukup, kemudian tepung-tepungan itu hindari, minyak-minyakan juga, karena kalau gastritis kita udah kambuh, itu udah Masya Allah banget ya. Sama konsumsi jahe itu boleh, tapi setelah makan, bisa di maghrib setelah makan ya. Kalau lagi nggak konsumsi Yakult boleh jahe, boleh setiap hari atau 2 hari sekali. Tapi kalau misalnya masih takut jahe, boleh bantu konsumsi air kelapa hijau. Itu bagus banget air kelapa hijau ya. Tapi kalau misalnya masih konsumsi obat dokter, biasanya aku itu konsumsi kelapa hijaunya siang hari setelah makan nasi ya, jam 1:30 atau jam 2. Jadi dikasih jarak aja sama obat dokternya, agar kita itu gasnya keluar dan gak selalu kembung, gak selalu begah. Sama rutin konsumsi ini ya, agar gak sering perih perutnya. Karena pejuang gastritis itu kadang perih banget ya, kadang kayak nyut-nyutan di sayat-sayat kayak gitu ya. Jadi pejuang gastritis itu bukannya gak sembuh, bisa, tapi harus benar-benar disiplin ya. Aku yakin kalian bisa, aku pejuang keluarga teman-teman. Aku seorang ibu rumah tangga, aku seorang istri, dan aku juga seorang pegawai yang harus
bekerja dan punya tanggung jawab, tapi aku bisa atur waktu aku dari jam bangun tidur sampai mau tidur malam lagi. Olahraga aku, makan aku, semuanya aku pantang, semuanya aku buatin jadwal. Jadi aku harap kalian juga bisa ya. Aku sembuh, kalian sembuh. Aku bisa, kalian juga pasti bisa ya. Tidak ada yang nggak mungkin, pasti bisa. Setiap penyakit ada obatnya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Oke ya, cukup sekian share kali ini. Semoga bermanfaat dan memotivasi kalian semua. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!